Bapak ada dua pertanyaan buat kalian. Jadi begini adik-adik. Pertanyaan yang pertama, apa yang akan kalian lakukan jika kalian sedang mengalami hal yang namanya marah? Ayo, Silpi, apa jawabannya Silpi? Oh, cuman diam aja. Oke. Kalau si Reo, apa jawabannya? Oh, datangin ke guru, bilang kalau kalian lagi marah. Bisa. Jadi begini ya adik-adik ya. Bapak ingin menjelaskan satu hal untuk kalian. Ketika kalian sedang mengalami yang namanya marah, yang pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian harus menutup mata, kemudian tarik nafas, keluarkan, tarik nafas lewat hidung, keluarkan lewat mulut. Itu sebagai cara untuk kalian bisa mengontrol marah kalian dan mengontrol emosi kalian. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua. Ini untuk semua kita yang ada di dalam kelas ini. Pertanyaan yang kedua adalah, jika kalian sedang marah, apa yang harus kalian lakukan supaya rasa marah tersebut bisa cepat hilang? Pertanyaannya kurang lebih dan pertanyaan yang pertama, namun pertanyaan yang kedua ini lebih mendalam. Nah, jadi saya minta pendapat adik-adik, apa yang akan kalian lakukan jika kalian sudah mengalami yang namanya marah. Misalnya contohnya begini, kalian sedang marah, tiba-tiba saja anggota badan kalian atau anggota fisik tubuh kalian ini tiba-tiba secara spontan, tidak sengaja atau entah sadar atau tidak sadar, tiba-tiba kalian menonjok teman kalian. Nah, jika sampai terjadi hal demikian, Bapak harap tidak ada ya. Bapak harap jangan sampai terjadi hal yang demikian. Makanya kalian harus belajar untuk mengontrol emosi dan diri kalian sendiri, sehingga ketika kalian bisa mengontrol emosi kalian, bisa mengontrol diri kalian, maka rasa marah akan menjadi hilang dan cepat berlalu. Nah, jadi Bapak harap kalian bisa mengontrol emosi kalian, bisa mengontrol diri kalian, sehingga ketika kalian ingin rasanya marah lalu sampai-sampai kalian bisa mengeluarkan kata-kata yang buruk dan segala macamnya, seperti menonjok teman kalian tanpa kalian sadari, itu bisa mengakibatkan hal yang fatal. Hal yang fatal akan terjadi, dan itu sama sekali tidak merupakan hal yang tidak kita inginkan, merupakan hal yang tidak kita harapkan. Nah, jadi mulai hari ini adik-adik, kalian harus bisa belajar untuk mengontrol emosi kalian, mengontrol pikiran kalian, mengontrol perasaan kalian. Ketika kalian sedang mengalami marah, ketika kalian sedang mengalami yang namanya masalah, yang pastinya kalian Bapak sarankan dan tekankan, jangan lupa berdoa. Ketika kalian mengalami masalah, ingat satu hal, berdoa. Berdoa setiap saat, berdoa setiap waktu. Bukan hanya saat menghadapi masalah, tetapi juga pada saat kalian diiringi dengan rasa marah. Tapi yang pertama-tama kalian harus lakukan, Bapak tekankan sekali lagi, adalah kalian pejamkan mata, tarik nafas, keluarkan. Itu merupakan cara yang pertama. Kemudian yang paling harus kalian lakukan adalah berdoa dan berserah diri kepada Yesus Kristus. Itu wajib hukumnya. Karena setiap
ada masalah, setiap ada tantangan dan rintangan, kita harus selalu menyerahkan diri kita kepada Yesus Kristus. Dan bukan hanya itu saja, ketika kalian merasakan kebahagiaan, ketika kalian merasakan kesenangan, jangan lupa untuk berdoa dan bersyukur. Jadi, Bapak tekankan sekali lagi, ketika kalian merasakan hal yang namanya marah, ingat, berdoa, berserah kepada Yesus. Tuhan, ampuni aku, karena aku tidak ingin menjadi orang yang pemarah. Aku ingin menjadi orang yang berbelas kasih, bukan menjadi sesosok yang pemarah. Aku ingin memaafkan orang lain, tapi bukan berarti aku lupa akan kebenaran yang telah diberikan oleh Tuhan sehingga aku menjadi marah, aku membenci teman-temanku dan membenci juga orang lain. Nah, jadi hal yang harus kalian lakukan selain berdoa, kalian juga harus bersyukur atas diri kalian sendiri. Kalian harus bisa tegas, bisa. Dan Bapak yakin kalian pasti bisa untuk mengendalikan diri kalian. Bapak sangat yakin. Karena ketika kita yakin terhadap diri kita sendiri, maka otomatis rasa marah pasti tidak akan pernah datang. Meskipun bisa datang, tetapi ketika kalian sudah terbiasa untuk mengendalikan diri kalian, Bapak sangat yakin kalian pasti bisa melewati yang namanya rasa marah tersebut. Nah, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan untuk pembelajaran kita pada hari ini. Untuk kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa di minggu yang berikutnya. Bye-bye.